Shalom, salam damai sejahtera di mana di pada pagi hari ini kita sudah bangun dengan sehat walafiat. Jadi itu semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari bersyukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan di pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana Bapa Engkau telah banguni kami di pada pagi hari ini. Ini semua Tuhan Yesus bukan kekuatan kehebatan usaha kami, tapi karena Engkau sangat mengasihi kami, sangat peduli kepada kami, sehingga masih Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa, Engkau akan campur tangan buat renungan pagi kami ini, sehingga betul-betul Bapa di mana saja berada yang dapat menonton video ini bisa kami mengerti, bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semoga Tuhanlah menyertai segala pekerjaan kita, baik juga kemanapun kita beranjak satu hari ini, tetap Tuhan melindungi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah berupaya untuk membaca firman Tuhan, membuka hati kita untuk melakukan firman Tuhan, taat dan setia. Jika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kemanakah arah tujuan kita? Banyak sekali kita ini Bapak Saudaraku, kita merasa kita sudah benar, merasa kita sudah duduk di dalam Tuhan, merasa kita sudah mengikuti aturan-aturan Tuhan. Padahal Bapak Saudaraku, lebih banyak kita mengikuti aturan-aturan manusia ketimbang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Aturan-aturan manusia kita menghafalnya, tapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan kita tidak menghafal satupun. Kenapa sempat seperti itu Bapak Saudaraku? Padahal kita katakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita mengatakan kita ini adalah orang Kristen, artinya adalah pengikut Kristus. Tapi kita tidak mengikutkan aturan-aturan Tuhan Yesus. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku, jadi pertanyaan buat kita, apakah kita ini layak, apakah tidak. Jangan-jangan Tuhan mengatakan nanti air hidup kita, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Kenapa Tuhan mengatakan demikian padahal kita melakukan kegiatan-kegiatan, aturan-aturan gereja, kita beribadah, kita ngumpul-ngumpul, kita memuji Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengatakan hanyalah kamu pembuat kejahatan? Karena kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tapi kita kembali mengikuti aturan-aturan manusia. Memang di sini Bapak Saudaraku sangat tipis. Kadang kita tidak tahu membedakannya, manakah itu firman Tuhan, manakah itu aturan-aturan dunia. Karena apa? Karena beda tipis. Karena kita melihat segala kegiatan kita mulai, jika kita orang Kristen, kita mulai dalam doa, tapi hanya topik depan saja di dalam Tuhan, tapi dalam-dalamnya sudah aturan-aturan dunia. Jadi inilah kadang kita nggak bisa membedakannya. Kita menganggap kita ini sudah bersama Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, aku nomor 1. Tuhan mengatakan, harus engkau lebih mengasihi
aku daripada anak-anakmu. Engkau lebih mengasihi aku daripada kedua orang tuamu. Engkau mengasihi lebih daripada istrimu, suamimu. Itu kata Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, ya memang betul-betul sukar sekali mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini seturut dengan tertulis di dalam Alkitab. Jadi makanya banyak manusia pada saat ini, orang Kristen pada umumnya, melakukan kebenaran diri sendiri, sehingga membuat kebenaran diri sendiri. Supaya apa? Supaya enak dilakukan, supaya enak di daging. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, bagaimanalah perasaan Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, bahkan dia berjuang sampai tetes terakhir, sampai darah tetes terakhir dia berjuang untuk memperjuangkan kita, supaya kita semuanya selamat, satupun tidak binasa. Tuhan sudah memberi jalan kepada kita, Tuhan sudah memberi petunjuk kepada kita, tapi kita tidak mau melakukannya. Jika demikian Bapak Ibu Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Jadi kadang kita menganggap kita sudah di dalam Tuhan. Ketika kita beribadah setiap minggu, kita menganggap itu sudah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita lihat semuanya demikian, tapi tidak kita kembali kepada firman. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, haruslah kita makan firman Tuhan ini. Kita makan badani 3 kali 1 hari, tapi kita makan rohani kita buat seminggu sekali. Jadi bagaimanalah rohani kita pasti akan kerdil. Tapi jika kita beri makan rohani kita tiap hari, bahkan juga sama seperti kita makan 3 kali 1 hari, pasti rohani kita akan gemuk. Jadi ini tidak seberapa manusia mau memikirkan rohaninya, karena menganggap manusia hidup selama-lamanya. Dia tidak berpikirkan jika kita meninggalkan dunia ini, kemanakah kita? Itu tidak seberapa manusia mau memikirkannya. Rata-rata manusia memikirkan hal-hal tentang dunia, bahkan juga tidak mengindahkan firman Tuhan karena mengejar dunia. Jadi ini kadang-kadang kita tidak menyadarinya, padahal kita di dunia ini sebentar. Tuhan mengatakan sama seperti bunga di pada pagi hari dia akan mekar. Ketika datang matahari menyinarinya, dia akan mulai kencup. Sore hari dia akan terkulai layu, akan jatuh menjadi busuk. Hanya begitunya katanya kita hidup dalam dunia ini. Semua orang Kristen mengetahui seperti itu, tapi tidak mau tahu kemana dia pergi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, padahal firman Tuhan sangatlah jelas mengatakan kepada kita di pengkhotbah ini. Kita melihat bahkan di sini katanya kepada kita sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tahu, saudara, semua manusia itu tahu akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Jadi sini katanya orang mati itu tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kita tidak mau melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Jadi ini semua saudaraku tergantung kita. Apakah kita mengikuti aturan-aturan dunia? Apakah kita mau mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Jadi semuanya itu tergantung kita. Karena Tuhan tidak mau memaksa kita. Tuhan tidak mau kita dibuat seperti robot. Tapi kita itu diberikan kita hak bebas. Hak bebas bagaimana kita rencana kita dalam kehidupan kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini semuanya tergantung kita, bagaimana kita mengendalikan hidup kita. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena tanpa kita karena banyak kita memikirkan hal-hal tentang dunia, kalah kita memikirkan hal-hal kerajaan surga untuk berpikir tentang hal-hal dunia ini. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, sekarang ini kita melihat bagaimana kesusahan ekonomi yang kita hadapi saat ini, sehingga banyak kita ini tidak lagi mau kembali kepada firman Tuhan karena kita sudah dikuasai pikiran kita oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian kemanakah kita akhirnya? Jadi kita dilihat di sini Bapak Saudaraku, Yakobus 1 ini kita melihat katakannya ayat 10, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, katanya orang kaya. Di sini jelas firman Tuhan mengatakan ayat 10 ini, Yakobus 1 ayat 10, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Jadi Bapak Saudaraku, keindahan dunia ini akan lenyap seperti bunga rumput. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kadang kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena kita diimpit oleh penghuni-penghuni dunia ini. Kita ditawarkan, kita dirayu, kita akan diiming-imingi supaya kita lupa akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita itu ikut bersama larut di dalam dunia ini. Jadi kita melihat di sini ayat 11 mengatakan kepada kita, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya akan lenyap, tapi kebenaran firman Tuhan hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, kebanyakan orang mencari kesenangan. Bagaimana caranya supaya orang menjadi kaya? Padahal di sini kita melihat karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tapi kadang kita karena dipengaruhi dunia ini, Tuhan Yesus juga digoda oleh bujuk rayuan. Setan membujuk Tuhan Yesus. Dia mengatakan, jika engkau mau menyembah aku, akan kuberikan kerajaan dunia ini. Itu kata si iblis kepada Tuhan Yesus. Jadi manusia sangatlah empuk mau diiming-imingi. Manusia sangatlah
kecil bagi setan untuk dia rayu. Kenapa? Karena manusia butuh itu namanya uang. Jadi manusia memperjuangkan uang, dia melakukan segala-galanya, segala cara. Jadi manusia ini sangatlah empuk bagi santapan setan. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah tujuan kita hidup dalam dunia ini? Apakah memang kita hidup dalam dunia mencari dunia? Apakah kita hidup di dalam dunia ini mencari kebenaran firman Tuhan? Kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, tapi kita tidak melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, di mana Roma 10 ini yang terjadi pada saat ini. Kita melihat Roma 10 ini ayat 1 kita mulai, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi itulah doa Rasul Petrus, karena dia rindu kita diselamatkan. Tapi karena kita dikuasai oleh pikiran kita, karena kita dikuasai oleh bujuk rayuan dunia, sehingga kita tidak mau kembali kepada firman Tuhan. Di sini ayat 2 mengatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi Bapak Saudaraku, manusia saat ini sangat sungguh-sungguh kita melihat. Apalagi kita melihat saat ini, akhir-akhir zaman ini, gereja sangat berkembang. Ribuan nama merek gereja. Jadi itu namanya bertumbuh, berkembang, tapi membuat kebenaran diri sendiri. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Jangan kita mengatakan kita ini, saya sudah selamat, saya sudah gereja. Gereja itu tidaklah menyelamatkan manusia. Tidak bisa menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan itu adalah firman kebenaran. Jadi kata Yesus di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanakah akhirnya? Jadi ayat 3 mengatakan di sini, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi tidak takluk, tidak mau taat kepada firman, tidak mau mengikuti seturut yang tertulis, tidak mau mengikuti seturut yang apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Padahal kita ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini firman Tuhan ini sangat simpel. Sangat ini semua kita mengetahuinya, tapi tidak melakukannya. Jadi masalah saat ini Bapak Saudaraku bukan kekristenannya, tapi pelakunya. Apakah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah kita hanya memegang saya ini adalah anak-anak Tuhan? Jadi cukupkah hanya pengakuan kita saja Bapak Saudaraku, tapi kita tidak berbuah? Jadi kita diajarkan Tuhan Yesus, kita kelihatan dari buahnya. Jadi bukan karena kita rajin ke gereja, bukan kita rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, bukan itu Tuhan lihat, tapi Tuhan lihat dari buahnya. Dari buahnya lah kita kelihatan apakah yang di dalam hati kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita tidak tahu di manakah buah itu. Apakah kita ini orang Kristen, apakah kita ini orang dunia. Kita tidak tahu membedakannya karena tidak kelihatan buahnya. Tapi kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sering kita mengatakan saya ini pengikut Kristus. Jika kita mengatakan pengikut Kristus, Tuhan mengatakan kerjakanlah
pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Bahkan lebih daripada itu engkau kerjakan. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita sudah bertindak? Apakah kita sudah melakukan seturut dengan firman Tuhan? Jangan-jangan kita hanya mendengar saja. Jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Jangan-jangan kita hanya rajin mengikuti aturan-aturan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini memang sangat tipis membedakan. Karena kita mengatakan Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga kita bertindak, melakukan firman Tuhan ini dengan kebenaran kita diri sendiri. Sehingga kita mengasihi sesama kita manusia seturut apa yang difirmankan kepada kita. Tapi tanpa dasar. Dasarnya karena kita mengikuti aturan-aturan manusia. Bukan kita karena mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi bukannya dasarnya kita melakukan itu ketika kita ditegur, ketika kita membaca firman Tuhan sehingga kita melakukannya dengan taat dan setia seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi karena peraturan-peraturan gereja. Jadi jika demikian saudaraku, siapakah yang menyelamatkan kita? Karena firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, satupun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah perjalanan kita? Siapakah yang harus kita ikuti? Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita ini menjadi digonikan hidup-hidup. Jadi karena apa? Karena kita tidak mau tahu seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mau tahu bagaimana seturut dengan firman Tuhan. Sehingga kita engge-engge saja. Sehingga kita ikut-ikutan saja. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, haruslah kita kembali kepada firman Tuhan. Supaya kita mendapatkan apa yang janji Tuhan itu. Jangan kita hanya merasa saja. Jangan dipercaya apa kata dunia. Tenanglah, kamu sudah selamat. Karena kamu sudah ditebus. Karena kamu sudah dibeli. Karena kamu sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Jadi memang betul Bapak Saudaraku, kita memang sudah dibayar lunas hutang-hutang kita. Tapi yang dibayar itu hutang kita, perbuatan dari Adam dan Hawa, dari nenek moyang kita. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita sudah ditebus, dibayar semua hutang-hutang kita. Sehingga kita ini adalah karena kasih karunia. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak cukup sedemikian saja. Tidak cukup sampai di situ saja. Tapi ada perjuangan yang kita perjuangkan. Yaitu kita sama seperti pemain bola. Kita itu harus berjuang mati-matian. Pemain bola itu juga Bapak Saudaraku, dia tidak takut disepak, kakinya kadang-kadang bisa patah. Tidak takut dia karena dia berjuang untuk menang. Jadi kita juga hidup dalam dunia ini Saudaraku, kita juga menjadi pejuang. Sampai kita mengakhiri hidup kita di dalam dunia ini. Jadi kita ini berjuang Bapak Saudaraku, bukan kita santai, bukan kita sudah tamat. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, di situ kita tamat, ya memang mungkin ya kita selamat. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat kita, di situ kita mati, ya memang kita sudah di tangan Tuhan. Karena apa? Karena di situ kita menerima Yesus, di situ kita mati, sudah di tangan Tuhan. Tapi kita ini Bapak Saudaraku, kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Ketika kita kenal Tuhan Yesus, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dari situ kita masih ada perjuangan, karena kita belum mati. Kita masih hidup sampai berapa tahun
untuk berjuang, untuk mendapatkan titik terakhir. Jadi itulah saat ini perjuangan kita. Jadi bukannya kita santai-santai, tapi kita berjuang. Karena kita akan diperhitungkan apa yang kita lakukan selagi kita masih hidup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita pakai hidup kita ini selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Jangan sia-siakan, karena waktu ini tidak lagi mungkin bisa berbalik. Karena yang hari-hari yang kita jalani nggak mungkin lagi kita bisa berbalik memenahinya, tapi kita terus berjalan terus menuju sasaran. Jadi kita tidak lagi bisa berbalik dari awal, tapi kita berjalan terus sampai kita mengakhirinya, sampai tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memikirkannya jika kita meninggalkan dunia ini, kemana kita. Jadi itulah perjuangan kita Bapak Saudaraku, sehingga kita membuat renungan ini setiap pagi, supaya kita berbalik kepada firman Tuhan. Jadi tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku, andalkan Tuhan. Marilah berusahalah kembali kepada Alkitab, berusahalah kembali kepada originalnya. Jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, mari kita mengikut Kristus, menjadi pelaku firman Tuhan, supaya janji-janji Tuhan itu kita nanti akan meraihnya. Jangan sempat Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Tapi Tuhan mengatakan, marilah anakku, kamu hasil jerih payahmu, engkau sudah mendapatkan mahkota kerajaan surga, sehingga Tuhan menaruhkan mahkota kerajaan surga kepada kepala kita ini, saudaraku. Jadi itulah perjuangan kita, sehingga kita membuat renungan ini setiap pagi untuk mengingatkan kita. Saya ini Bapak Saudaraku bukan mengajari, karena lebih pintar kalian untuk hal-hal Alkitab ini, karena saya tidak sekolah, kalian punya sekolah dengan luar biasa. Berarti lebih luar biasa kalian jika kembali kepada Alkitab. Terima kasih banyak, tetap semangat, bagikan video ini kepada semua teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, supaya keluarga kita juga kembali mengingat akan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan ini, mendapatkan kehidupan yang kekal itu, supaya dia juga tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar saja, tapi betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Dan jangan lupa subscribe Bapak Saudaraku, supaya firman Tuhan ini tersebar ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, karena YouTube ini di mana ada sinyal, di situ bisa mendapatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya hanya bisa mengucap syukur. Semoga Tuhanlah memberkati kita dimanapun kita saat ini berada, tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.